Keputusan luar biasa Elkan Bagot usai Shin Tae-yong umumkan 27 nama resmi skuad timnas Indonesia tepat beberapa menit yang lalu untuk menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak seperti biasanya Elkan lakukan hal cemerlang ini ke publik. Apa yang terjadi sebenarnya? Saksikan semuanya hanya di sini. Alhamdulillah, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk bela timnas Indonesia lawan Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji memastikan bahwa Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Kabar gembira. Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Biadab memang mafia. Sindir keras pengkritik timnas Indonesia Arya Sinulinga, kabarnya hobi taruhan bola, kayaknya udah gak bisa jalanin hobi atau kalah taruhannya. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Keputusan luar biasa Elkan Bagot usai Shin Tae-yong umumkan 27 nama resmi skuad timnas Indonesia tepat beberapa menit yang lalu untuk menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak seperti biasanya Elkan lakukan hal cemerlang ini ke publik. Apa yang terjadi sebenarnya? Saksikan semuanya hanya di sini. PSSI dan Shin Tae-yong akhirnya mengumumkan secara resmi daftar skuad timnas Indonesia lawan Bahrain. Ada beberapa kejutan dari daftar nama tersebut. 2 pemain tersingkir dari skuad timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama adalah Ramadhan Sananta. Pemain Persis Solo itu sebelumnya masuk dalam skuad timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Ramadhan Sananta berada di jajaran pemain cadangan timnas Indonesia. Pada laga melawan Australia, Ramadhan Sananta tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pemain kedua yang tersisih ialah Justin Hubner. Justin Hubner tidak dipanggil karena cedera. Pemain Wolverhampton itu masuk dalam skuad timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bahkan Justin Hubner menjadi starter dalam 2 laga tersebut. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. 2 pertandingan itu adalah laga tandang skuad Garuda. Saat ini tim besutan Shin Tae-yong berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. 27 nama tersebut adalah Hernando Arinado, Argawinata Maarten, Paes J. Idzes, Jordi Amat, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Frari Wahyu, Prasetyo, Calvin Verdon, Pratama Arhan, Saina Patina Masandi, Walsh Hasnawi, Liano Reijnders, Tom Hayenatan, Chu Aonifar, Jenar Ritki, Kambuaya, Ragnar Oratmangoen, Marcelino, Ferdinand Witan, Sulamaneke, Maulana Malik, Rizaldi Rafael, Struik, Dimas Derajat, Hoki, Cara Kamedarikya. Setiap kali Shin Tae-yong merilis daftar pemain untuk timnas Indonesia, Elkan Bagot tak pernah ketinggalan untuk mengunggah sesuatu di akun Instagramnya. Pada 27 Agustus 2024 saat Shin mengumumkan 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia, Elkan pun mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuk pacarnya, Katie Marsden. Sebelumnya di bulan Juni menjelang pengumuman daftar pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina, Elkan juga membagikan momen liburannya bersama Katie di Maladewa. Nah, kali ini Elkan ambil keputusan luar biasa cemerlang dengan tidak memposting apapun di Instagramnya. Ini mungkin menjadi sebuah kedewasaan bagi Elkan. Semoga Shin Tae-yong dan Elkan segera ketemu dan saling minta maaf. Amin.
Alhamdulillah, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk bela timnas Indonesia lawan Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji memastikan bahwa Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Ini berarti kedua pemain keturunan Belanda itu bisa memperkuat timnas Indonesia berjumpa Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Internasional Bahrain, Rifah Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024. Sebelumnya, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Brussel, Belgia, Senin dalam kurung 30 September 2024. Setelah proses pengambilan sumpah itu, PSSI langsung bergerak cepat untuk melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Proses perpindahan federasi sedang diproses, kata Sumarji. Sudah kami daftarkan juga per hari ini untuk melawan Bahrain. Lanjutnya, Sumarji berharap agar proses ini semuanya berjalan dengan lancar. Jika Mas Hilgers dan Eliano Reijnders bisa bermain melawan Bahrain, maka otomatis kedua pemain itu dapat membela timnas Indonesia berjumpa Cina. Kehadiran dua pemain itu tentu saja akan menambah kuat timnas Indonesia. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepet naik. Biadab memang mafia. Sindir keras pengkritik timnas Indonesia Arya Sinulinga, kabarnya hobi taruhan bola, kayaknya udah gak bisa jalanin hobi atau kalah taruhannya. Polemik mengenai pemain keturunan timnas Indonesia semakin memanas setelah Peter Gonta mengkritik mereka, sementara Arya Sinulinga memberikan respons tajam. Peter Gonta merasa malu karena mayoritas pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pemain keturunan. Ia juga menuduh bahwa pemain naturalisasi akan meninggalkan status WNI setelah periode mereka bermain. Gonta mengklaim bahwa ini adalah fakta yang disembunyikan oleh PSSI dan tuduhan ini membuat para penggemar sepak bola di tanah air marah besar.
Akibatnya Peter Gonta menonaktifkan kolom komentar di akun media sosialnya. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, membantah tuduhan tersebut melalui video di Instagramnya. Sinulinga menegaskan bahwa pemain diaspora memiliki darah Indonesia dan telah diurus sesuai hukum, termasuk perubahan federasi dari negara asal mereka ke Indonesia. Sinulinga menambahkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Yang menarik, Sinulinga juga menyinggung seseorang yang diduga baru saja kalah taruhan dengan sindiran di unggahan Instagramnya. Meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit, banyak netizen menduga bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Peter Gonta. Sinulinga mengungkapkan kecurigaannya dengan nada bercanda yang mengundang berbagai reaksi dari netizen. Beberapa menyarankan agar Sinulinga tidak membalas kritik tersebut, sementara yang lain lebih fokus pada isu mafia sepak bola yang masih ada di Indonesia. Prestasi timnas Indonesia yang semakin menjanjikan menuju putaran final Piala Dunia 2026 diduga membuat mafia sepak bola semakin panik. Saat ini Peter Gonta masih menutup kolom komentar di akun Instagramnya, kecuali untuk unggahan terbaru. Publik menunggu dengan antusias bagaimana mantan dubes Indonesia untuk Polandia ini akan merespons sindiran Sinulinga.